Setelah Jati dan Kara memanfaatkan waktu kebersamaannya, kini pasangan suami istri itu pun bersiap akan meninggalkan rumah mewah dengan 3 lantai itu. Wara menghentikan langkahnya. Jati, gimana kalau Kara pamitan pada Nara? Kasihan pasti dia sangat sedih kalau Wara tidak pamitan, ucap Kara ketika mereka keluar dari kamar Jati. Tidak usahlah, nanti malah Nara makin sedih, balas Jati. Namun, justru cara berpikir Kara berbeda dengan Jati. Kara justru yakin kalau ia pamit pada Nara adik iparnya pasti bakal baik-baik saja dan bisa menerima keputusan mereka. Kali ini aja cuma sebentar kok. Kara memberikan tatapan permohonan dan akhirnya Jati pun mengizinkan Kara pamitan pada Nara. Wanita berhijab itu pun langsung menggunakan waktu yang Jati berikan untuk pamitan pada adik iparnya. Setelah mengetuk pintu kamar adik iparnya, Kara perlahan pun membuka pintu berwarna putih. Kamar dengan warna pink muda dengan desain mewah pun langsung membuat Kara takjub. Memang mertuanya sangat kaya, ia sadar sih itu alasan Tommy tidak akan pernah merestui pernikahan mereka itu semua karena memang Kara dan keluarga Jati benar-benar berbeda jauh banget. Bahkan Kara selama tinggal di rumah mertuanya masih belum hafal setiap sudut rumah ini, itu semua karena rumah sangat besar. Nara, kakak masuk ya, ucap Kara, meskipun tanpa menunggu jawaban Kara pun tetap masuk. Kakak mau pergi sekarang ya? Tanya Nara dengan suara yang parau dan mata yang bengkak. Bisa Kara tebak gadis usia 13 tahun itu terlalu banyak menangis. Iya, kakak akan izin pamit pada Nara, tapi Kak Kara janji akan sering bertukar kabar dengan Nara, dan nanti kalau sudah punya rumah di Jakarta, Nara boleh main, balas Kara dengan yakin. Gadis kecil itu hanya mengembangkan senyum samarnya. Kalau gitu kakak baik-baik ya. Nara nanti pasti bakal main ke rumah kakak. Nara pun sekarang sudah jauh lebih tenang. Kara sendiri langsung memeluk tubuh adik iparnya. Mereka menggunakan waktu yang tersisa untuk bermanjaan. Setelah puas kini Kara pun kembali turun menemui Jati. Mereka pun pukul 2 pergi dari rumah Tommy, menuju tempat yang sudah Jati pilihkan untuk Kara. Lokasinya tidak terlalu jauh dari rumah utama Tommy. Jati memang sengaja memilih rumah yang tidak terlalu jauh dari rumah mereka, sehingga kalau kangen bisa langsung pergi nemui istrinya. Maaf ya, kamu sekarang jadi istri rahasia aku, tapi aku janji aku akan sering-sering mengunjungi kamu, ucap Jati, yang memilih pergi menggunakan taksi. Yah, jelas alasannya agar orang tuanya tidak tahu kemana Kara pulang. Jangan sampai drama yang mereka mainkan ketahuan oleh Tommy. Meskipun terlihat dari wajah Tommy laki-laki itu percaya dengan apa yang Jati katakan, tapi bisa saja mereka tetap curiga dengan apa yang Kara dan Jati rahasiakan. Kara membalas dengan senyuman. Kata orang cinta itu butuh perjuangan, jadi anggap saja ini kita sedang berjuang, balas Kara dengan yakin. Yah, Jati pun bangga dengan Kara yang tidak pernah menyerah memperjuangkan cinta mereka. Bahkan Jati akui tanpa Kara yang setuju dengan ide papahnya mungkin sekarang dia masih galau dengan perasaannya. Kamu memang istri terbaikku, aku bangga dengan kamu. Semoga kita bisa lewati ujian ini ya, ucap Jati sembari memeluk Kara. Berat rasanya harus menjalani drama-drama seperti ini, tapi benar apa kata Kara, cinta butuh perjuangan. Amin, kan suaminya juga baik jadi istrinya juga baik, balas Kara dengan nada yang menggoda. Hingga Jati terkekeh karena kelakuan sang istri yang sekarang bisa genit juga. Padahal ia baru sekali buka les privat, tapi rupanya Kara pandai untuk menyerap ilmu yang Jati ajarkan. Ini apaan? Tanya Kara ketika tiba-tiba Jati meminta agar Kara menutup matanya. Ini namanya kejutan, sayang, ucap Jati dengan tangan yang menutupkan kain hitam di kedua mata Kara. Iya aku tahu, tapi untuk apa kejutan toh tidak ada yang spesial, balas Kara, kekeh tidak ingin kalau matanya ditutup-tutupi dengan kain oleh Jati. Ini spesial, udah kamu jangan banyak tanya. Aku pastikan kamu pasti akan sangat bahagia kalau tahu kejutan yang sudah aku siapkan. Jati pun semakin kekeh kalau Kara harus menutup matanya. Cek, Kara mengecap bibirnya cukup keras. Awas aja ya kalau nanti tidak menarik kejutannya. Kara pun akhirnya pasrah dan tidak masalah kalau Jati menutup matanya. Iya, aku yakin kamu pasti akan suka dengan kado yang aku berikan. Akhirnya Jati pun berhasil menutup mata Kara, dan dengan dituntun oleh sopir akhirnya Kara pun masuk ke rumah yang sudah Jati siapkan dari sebelum menikah dengan Kara. Yah,
Memang Jati sudah menyiapkan semuanya untuk menjalani hidup dengan Kara. Jati pun menatap mertua dan adik iparnya yang ternyata memang sebelumnya sudah datang. Lagi, berkat bantuan dari dewa akhirnya Abah dan kedua adik ipar Jati mau juga ikut pindah ke rumah yang Kara akan tempati nantinya. Meskipun Abah tidak tahu yang sebenarnya. Yah, Jati tidak ingin menambah pikiran Abah dan kedua iparnya dengan pernikahan rumit yang mereka jalani. Ah Jati, apa ini sudah boleh dibuka? Matanya gelap banget Kara pusing, rengek Kara, jelas itu hanya akal-akalan saja, karena Kara sudah tidak sabar ingin segera tahu apa yang sekiranya akan jadi kejutan Jati untuknya. Oke, kalau gitu aku akan buka. Jati meminta agar Kara menunduk supaya Jati bisa dengan mudah membuka penutup matanya. Kara pun mengikuti arahan dari suaminya. Ia menunduk dan Jati pun dengan mudah membuka penutup mata sang istri. Kejutan, suara Diki dan Deva pun langsung membuat Kara terkejut dan bahagia, karena di rumah barunya sudah ada Abah dan juga kedua adiknya. Kara yang sudah rindu dengan kedua adiknya pun langsung menghambur ke dalam pelukan dua laki-laki yang sangat dia sayangi, selain Abah dan juga suaminya. Abah, Kara kangen, ucap Kara dengan mencium punggung tangan Abah dengan tazim. Jati semalam telpon Abah agar ikut tinggal dengan kamu, ucap Abah dengan pandangan mata menatap menantunya. Aku tidak tega kalau kamu tinggal di sini seorang diri, makanya aku minta mereka untuk temani kamu tinggal di sini. Maaf Abah, karena untuk kedepannya Jati akan lebih fokus dengan penyembuhan Jati dan kerjaan, mungkin Jati akan titip Kara di sini dulu, tapi kalau semuanya sudah sembuh Jati pasti akan tinggal di sini juga, ucap Jati kembali menjelaskan alasan agar Abah dan kedua adiknya ikut pindah ke rumah baru yang Jati beli untuk Kara. Bohong sih, tapi setidaknya apa yang Jati katakan tidak 100% bohong juga, Jati memang akan fokus dengan terapi kakinya, dan kembali bekerja, tapi yang paling utama adalah melindungi Kara dari ancaman ayahnya. Kamu tenang aja Kara akan aman dengan kami. Abah dan dua adik ipar Jati pun sudah sepakat akan pindah ke Jakarta, meskipun ribet harus ngurus surat pindah sekolah untuk Deva dan Diki, tapi di Jakarta mereka akan jauh lebih aman daripada di kampung, di mana alamat mereka sudah diketahui oleh Tommy. Suatu saat Jati takut kalau Tommy akan menemui Kara andai Tommy tahu kalau Kara dan Jati tidak benar-benar berpisah. Saat ini Kara benar-benar jadi istri rahasia Jati. Semua Jati lakukan demi melindungi Kara. Ia tidak pernah main-main kalau sudah sayang dengan seseorang. Semua akan Jati lakukan demi bisa melindungi wanita yang dicintainya. Untuk sekarang Jati akan tetap tinggal di rumah orang tuanya, tapi bukan tidak mungkin kalau Tommy tetap tidak akan ada niatan berubah. Jati juga akan meninggalkan keluarganya dan hanya hidup dengan keluarga Kara. Laki-laki itu yakin dia akan tetap bisa menghidupi sang istri meskipun tak bekerja di perusahaan sang ayah.